Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Hari ini kita akan belajar trading menggunakan simple candlestick. Apa itu pin bar? Nah, kita akan bahas apa itu pin bar dan contoh-contoh pin bar yang sukses dan gagal. Nah, termasuk juga cara trading dan tips-tipsnya agar tingkat keberhasilan kita jadi lebih besar. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan trader ya. Silakan juga untuk komen, untuk memberikan pertanyaan dan masukannya untuk bahan diskusi kita. Rekan-rekan trader, apa itu pin bar? Pin bar ini adalah pattern yang paling mudah dikenali. Bodinya kecil dengan ekor yang panjang. Ada dua jenis macam pin bar. Yang pertama adalah bearish pin bar seperti ini, dan yang kedua adalah bullish pin bar seperti ini. Nah, bearish pin bar seperti pada gambar di yang pertama ini kadang-kadang disebut juga dengan shooting star. Sedangkan bullish pin bar seperti pada gambar yang kedua ini kadang-kadang disebut juga dengan hammer atau palu. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Sebenarnya anatomi dari candle ini? Kalau kita breakdown lagi, pada awalnya untuk bearish pin bar seperti ini adalah price di bawah ke atas. Jadi pembeli ternyata lebih agresif. Di akhirnya penjual ternyata take over dan membawa harga kembali ke bawah, bahkan ditutup di bawah harga pembukaannya. Untuk bullish pin bar anatominya juga sama. Jadi pada awalnya penjual sangat agresif membawa harga turun ke bawah. Nah, kemudian pembeli step in, membeli lebih banyak dan akhirnya bisa ditutup di atas harganya. Nah, biasanya trading strateginya seperti apa? Ya, seperti yang lazim dilakukan, banyak orang akan membeli pada harga di atas pin bar-nya ini dengan stop loss di bawah ini. Tetapi apakah itu selalu sukses? Nah, belum tentu. Mari kita lihat contoh aplikasinya dalam chart-chart berikut. Ini adalah contoh bullish pin bar yang sukses. Nah, seperti rekan-rekan trader lihat, di sini kita lihat ada pin bar. Nah, apa yang kalau kita melihat anatomi dari chart ini, kita bisa perhatikan sebenarnya saham ini tuh sedang uptrend. Terbukti dia di atas moving average-nya. Yang garis biru ini adalah moving average 20, yang garis merah ini adalah moving average 50, dan yang garis hitam kecil ini adalah moving average 150. Kita perhatikan, karena harganya di atas ketiga moving average ini, kita bisa lihat bahwa price-nya sedang uptrend. Jadi, jika kita melihat ada pin bar seperti ini, dan anatomi chart-nya sedang uptrend, ada probability trading kita akan sukses. Nah, apakah itu cukup? Tidak juga. Mungkin kita bisa lihat juga lokasi dari pin bar itu. Seperti kita lihat di harga yang ada ini adalah garis support dan resistance. Kita lihat historical price ini sudah di tes berkali-kali dan gagal, dan akhirnya breakout saat ini. Nah, pin bar ini ternyata mengetes support yang sudah resisten yang akhirnya menjadi support tersebut. Nah, rekan-rekan trader, dua hal ini yang mungkin perlu diperhatikan saat kita membeli pin bar. Pastikan sebenarnya chart itu dalam kondisi uptrend, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan lokasi dari pin bar-nya, apakah di area of value atau tidak. Area of value contohnya adalah seperti historical dari support dan resistance, dan juga apakah dia memantul dari garis moving average. Nah, rekan trader, apakah semua pin bar itu akan sukses? Tidak juga. Nah, seperti kita ambil contoh, di sini ada pin bar. Nah, setelah harganya memantul, dia akhirnya turun kembali ke bawah. Dan kemungkinan besar akan memakan stop loss kita yang kita letakkan di bawah garis pin bar ini.
pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kita bisa lihat bahwa moving average-nya ini sebenarnya sedang crossing, jadi mereka sedang berkonsolidasi harganya. Jadi sebenarnya tidak dalam benar-benar full uptrend, dan posisinya sebenarnya walaupun dia ada di historical support, potensi untuk kegagalannya akan tinggi karena pin bar ini terletak pada chart yang tidak sedang uptrend. Lalu ada contoh untuk bearish pin bar. Ini adalah bearish pin bar yang sukses seperti kalau kita perhatikan di sini. Kita lihat historical, di sini ada garis resisten yang sudah dites berkali-kali dan gagal. Saat pengetesan yang ketiga terjadi bearish pin bar. Nah, ini adalah kemungkinan yang bagus untuk terjadinya penurunan harga kemudian. Jika para trader sudah mempunyai posisi entah itu beli di sini atau di sini, dengan melihat posisi bearish pin bar seperti ini, bisa dipertimbangkan kemungkinan untuk menjual sahamnya terlebih dahulu. Rekan-rekan traders, nah ini adalah contoh bearish pin bar yang gagal. Kita bisa lihat di sini ada candle bearish pin bar. Nah, jika rekan-rekan traders mempunyai posisi beli mungkin di area sini, di bawah sini, dan kemudian harganya naik dan kita menemukan ada bearish pin bar seperti ini, kemungkinan besar kita akan menjual posisi kita. Ya, tetapi di dalam kasus ini kebetulan harganya terus naik dan akhirnya turun kembali. Nah, kita akhirnya kehilangan harga jual yang sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Rekan-rekan trader, ini adalah satu contoh yang menarik. Rekan-rekan trader bisa lihat dua candle merah dan hijau yang ada di bawah. Nah, ini bukan pin bar, tapi kalau rekan-rekan trader lebih teliti, dua candle ini jika digabung akhirnya akan menjadi pin bar. Kita lihat anatomi candle yang pertama, yang merah, harga dibuka di harga di sini dan akhirnya harga turun dan ditutup di bawah. Keesokan harinya harga dibuka di pembukaan dengan harga yang sama. Kita lihat ada ekor di bawah dan akhirnya harga dipush ke atas oleh agresif buyer dan ditutup di atas. Nah, kalau kita bisa gabungkan dua candle ini, harga dibuka di sini, dan akhirnya di hari kedua ditutup di atas. Nah, ini sebenarnya akhirnya small body dengan ekor candle yang panjang. Nah, kalau rekan-rekan trader bisa melihat seperti ini sebenarnya nama lainnya bullish engulfing. Kalau digabung, akhirnya jadi pin bar juga, dan memberikan upside yang cukup lumayan. Nah, apa kesimpulannya rekan-rekan trader? Pin bar ini adalah jenis reversal candle atau price rejection. Jadi, pembeli atau penjual secara agresif mendadak merubah arah dari arah harga. Nah, tidak semua pin bar ini layak dan sukses untuk ditradingkan. Nah, setup yang terbaik adalah kita harus memastikan chart itu dalam kondisi trending dan dia uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melihat lokasi pin bar-nya itu apakah di area of value. Apakah itu area of value adalah jika pin bar itu terletak di dekat garis support atau resisten, atau dia memantul dari garis moving average atau garis trend line-nya. Nah, untuk membelinya bisa dibeli harga di atas pin bar dan kita bisa memasang stop loss di bawah ekor candle. Nah, kita juga harus memastikan kita harus disiplin jika ternyata trading kita itu tidak sesuai harapan, jangan lupa untuk rutin melakukan stop loss. Demikian, berlatih terus trader, semoga konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan trader semuanya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.